Ternyata dukungan dari Pak Jokowi dan bahkan Pak Prabowo di Pilkada Jakarta itu sangat tidak berpengaruh sekali, malah menimbulkan sentimen negatif di kalangan masyarakat Jakarta dan akhirnya pun membuat elektabilitas Ridwan Kamil semakin merosot tajam. Nah, ternyata benar kan, yaitu penyebab kekalahan dari Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, bahkan dari bocor alus Tempo, penyebab kekalahan Suswono adalah setidaknya Ridwan Kamil tiba-tiba bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Dan tiba-tiba sebelum pencoblosan, Pak Suswono tiba-tiba bertemu dengan Rizik Syihab. Nah, itulah penyebab kekalahan dari Ridwan Kamil dan Suswono. Apakah Anda sependapat dengan bocor alus Tempo? Ya, terlebih lagi ya, ada blunder lah setidaknya terkait janda dan lain sebagainya. Nah, dari bocoran-bocor alus Tempo itu setidaknya ada 3 penyebab. Pertama, pertemuan antara Ridwan Kamil dan Jokowi di Solo dan Suswono bertemu Rizik Syihab tanpa koordinasi. Dan yang ketiga, ya terkait janda dan lain sebagainya. Itulah penyebab kekalahan utama dari Ridwan Kamil Suswono. Kalau kita lihat lagi sentimen negatif ketika Pak Jokowi mendeklarasikan mendukung Ridwan Kamil dan Suswono itu sangat banyak sekali di Jakarta. Dan penyebab kemenangan dari Pramono Anung dan Rano Karno, setidaknya Pak Pramono Anung itu bisa setidaknya menggait pendukung dari Anies Baswedan. Dan bahkan Anies sendiri pun juga mendeklarasikan dukungannya kepada Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Kalau kita lihat dari hasil survei, memang Anies Baswedan itu mendominasi setidaknya pemilihan Pilkada DKI Jakarta. Itu memperoleh 30% dari hasil survei Litbang Kompas dan bahkan Ahok memperoleh di angka 20%. Ini juga angka yang cukup fantastis dan sangat menyumbang setidaknya kemenangan bagi Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Memang sangat mengejutkan sekali Ridwan Kamil yang didukung oleh puluhan partai politik, bahkan mantan presiden dan bahkan juga presiden aktif. Tetapi juga terbukti elektabilitasnya juga tidak naik dan bahkan Pramono Anung dan Rano Karno mulai dari 0 bahkan bisa menyalip elektabilitas dari Ridwan Kamil dan Suswono. Ini sangat wow sekali. Nah, tetapi yang cukup keren, bahkan kalau kita lihat dari Pak Pramono Anung, setidaknya bakal mengakomodir program unggulan Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, menurut saya ini yang cukup keren ya. Sama halnya seperti Pak Prabowo Subianto. Bahkan juga Pak Prabowo Subianto juga mengakomodir setidaknya program dari Ganjar Pranowo pada saat lalu. Seperti contoh pemutihan hutang para petani dan nelayan. Itu bahkan juga langsung dieksekusi oleh Pak Prabowo Subianto. Menurut saya inilah yang cukup keren ya. Walaupun menang juga tidak perlu sungkan-sungkan. Kalau misalkan program-program lawan politiknya bagus-bagus, ya seharusnya pemenang pilkada juga harus bisa mengakomodir. Yang penting untuk kepentingan masyarakat luas. Yang penting bisa menyelesaikan permasalahan di daerah tersebut. Menurut saya itu yang paling penting ya. Nah, jadi ini ide sangat keren sekali ya. Pak Pramono Anung bakal akomodir program unggulan Ridwan Kamil dan Suswono dan kemungkinan juga dari Dharma Pongrekun juga. Kalau ada program yang bagus pasti juga akan diakomodir oleh Pak Pramono Anung ya. Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung berjanji akan mengakomodir program-program yang sudah direncanakan oleh Ridwan Kamil Suswono juga oleh Dharma Pongrekun. Program-program yang baik dari Ridwan Kamil Suswono juga oleh Dharma akan diakomodir tentunya untuk kepentingan warga kota itu. Dikatakannya secara prinsip program-program itu sama dengan program yang ia rencanakan untuk Jakarta. Makanya akan diakomodir karena baik untuk warga nanti akan dipimpinnya. Tentunya ada beberapa program baik paslon nomor urut 1 maupun nomor 2 yang akan kami tindak lanjuti karena secara prinsip tidak berbeda dengan apa yang ada pada kami. Katanya Cilandak pada 14 Desember. Ya, sebagai salah satu contoh lah program mengenai sarapan pagi gratis kan. Saya sama dengan juga 01 maupun 02 internet gratis dan sebagainya, lanjut dia. Saat ini kata Pramono, dirinya dan Rano Karno akan fokus membangun Jakarta untuk masyarakat, terlebih sudah ada ucapan selamat secara langsung dari pasangan
Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun. Ini sangat keren sekali lah. Kalau kita lihat pada saat lalu juga ada kabar pemberitaan yaitu Pak Prabowo juga akan memutihkan setidaknya utang petani dan nelayan. Pernah jadi janji Ganjar, ini dilaksanakan Pak Prabowo. Ini sangat keren sekali lah. Yaitu Pak Prabowo Subianto setidaknya bisa mengakomodir program-program unggulan dari Ganjar Pranowo. Ya seperti pemutihan hutang petani dan nelayan. Ya kemungkinan bisa jadilah besok akan ada setidaknya satu keluarga miskin satu sarjana. Menurut saya itu juga program yang cukup keren ya dari Ganjar Pranowo, dan menurut saya juga Pak Prabowo setidaknya bisa lah mengakomodir program-program Ganjar Pranowo. Menurut saya juga akan sangat berdampak setidaknya bagi SDM dari masyarakat Indonesia, satu keluarga miskin satu sarjana. Nah dari sini bahkan dikomentari oleh Bang Nalar. Nah dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Zerek, sangat tepat, akurat dan bermanfaat, tak ada setitik pun mudarat, wong becik ke titik olo ketoro, yang salah mesti bakal selek. Top, memang akan mulus jagoanmu, wong 15 banding 91 babak belur, partai 2 berlanjut, mari kita lihat The Jack. Kekalahan utama jelas di awal, PKS mengkhianati Anies, terus Anies dukung Pramono, tim internal Rido nggak paham politik. Ya seperti itulah. Bahkan kalau kita lihat Pramono sebut sudah komunikasi dengan Kim Plus usai RK tak gugat ke MK. Nah kalau di DKI Jakarta sudah jelas lah, artinya Kim Plus sudah ya setidaknya merapatlah ke Pak Pramono Anung dan Rano Karno, khususnya Jakarta ya. Kalau kita lihat bahkan juga sudah menjalin komunikasi dengan Kim Plus dan lain sebagainya. Ini juga sangat keren sekali ya, dan seharusnya bersama-sama ketika siapapun pemenangnya setidaknya harus bersatu untuk membangun Jakarta dan sebagainya. Menurut saya seperti itu. Kalau ada program yang baik ya harus didukung, dan kalau ada program yang kurang baik setidaknya bisa merugikan masyarakat ya harus dikritik. Menurut saya itu sangat keren. Cagup Jakarta Pramono Anung mengaku telah menerima komunikasi dari sejumlah politikus dan tokoh agama yang telah mendukungnya selama Pilgub Jakarta. Bahkan beberapa pemimpin partai yang bergabung Kim Plus juga telah menjalin komunikasi kembali dengannya usai tim pasangan Ridwan Kamil Suswono tak menggugat hasil pilkada ke MK. Saya komunikasi dengan Pak Ahok, Mas Anies, Haji Nuri, Habib yang dukung saya, karena saya memang selalu komunikasi, bahkan tadi pagi pun komunikasi, kata Pramono usai mengunjungi lokasi kebakaran di Kebon Kosong Kemayoran pada 12 Desember, termasuk yang tidak dukung saya Kim Plus. Beberapa ketua umum sudah komunikasi, tambah dia. Pramono mengatakan dalam pemerintahannya nanti akan merangkul beberapa pihak termasuk Ridwan Kamil yang pernah menjadi rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Jangankan Kang Emil, semuanya pasti saya rangkul dong. Saya nggak pernah punya persoalan, berarti sama siapapun sama sekali, ucapnya. Dan saya juga sudah telepon-teleponan, tapi saya kan nggak perlu cerita telepon dengan siapanya, tambah dia. Ya seperti itu. Jadi sangat keren sekali. Dan bahkan kalau kita lihat dari sini, setidaknya dua orang paling bersalah di balik tumbangnya Ridwan Kamil di Jakarta. Wah, ini sangat wow sekali lah. Ternyata dukungan dari Pak Jokowi dan bahkan Pak Prabowo di Pilkada Jakarta itu sangat tidak berpengaruh sekali, dan bahkan juga dukungan mantan Presiden ke-7 Pak Jokowi dan bahkan Pak Prabowo malah menimbulkan sentimen negatif di kalangan masyarakat Jakarta, dan akhirnya pun membuat elektabilitas Ridwan Kamil semakin merosot tajam. Dan ketika pencoblosan dan sudah terlihat Pak Pramono Anung juga langsung unggul, setidaknya memperoleh di 50% lebih, artinya Pilkada Jakarta satu putaran. Ya semoga sajalah besok di bawah kepemimpinan Pak Pramono Anung di DKI Jakarta setidaknya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di DKI Jakarta.